Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, berjumpa di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Masih bersama Kak Sasa di sini di channel kesayangan kita bersama, Kukar Cerdas. Pembelajaran kita kali ini diambil dari buku tema 2, kelas 4 dan buku penilaian Bupena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami pola irama dan ketukan. 2. Memahami pemanfaatan sumber daya alam. 3. Memahami bagaimana mengurutkan pecahan. 4. Memahami bagaimana mengampanyakan isi poster. Dan kelima, memahami kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Pola irama dan ketukan. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat apa itu irama dan ketukan? Oke, kakak ulang ya. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Karena bunyi nada tersebut teratur dan berulang-ulang, maka terbentuklah pola. Pola bunyi. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Nah, pola irama dalam lagu umumnya adalah 4/4, 3/4, atau 6/8. Birama 2 memiliki 2 atau 2/4 hitungan. Birama 3 memiliki 3/4 hitungan. Dan birama 4 memiliki 4/4 hitungan. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, contohnya tepuk tangan, menepuk paha, menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. 1 tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, atau 2 ketuk, 3 ketuk, bahkan 4 ketuk. Nah, lalu bunyi eksternal adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, suling, gitar, tamborin, atau drum. Nah, adik-adik, yang tidak kalah pentingnya adik-adik, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, adik-adik. Nah, ini adalah manfaat batu bara. Batu bara sangat banyak ya di sekitar kita, tetapi batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, batu bara bisa saja nanti habis dan kita tidak bisa memilikinya lagi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Oke, betul sekali. Kita harus menghemat ya adik-adik. Lalu apa saja sih manfaat batu bara? Pertama, menghasilkan metanol untuk bahan bakar cair, menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang keempat, pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi, batu bara sangat banyak sekali manfaatnya adik-adik. Nah, batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batu sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Bayangkan adik-adik. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Ternyata untuk terjadinya batu bara sangat lama ya adik-adik, berjuta-juta tahun. Nah, karena lama itulah kita harus mengampanyakan kepada masyarakat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap energi, termasuk batu bara. Apa yang harus kita lakukan? Kita berhak memanfaatkan energi dan menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster.
Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mengampanyekan isi poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar yang disebut dengan kampanye. Cara mengampanyekan isi poster: pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Contoh-contoh poster untuk menghemat energi telah muncul di layar kalian. Matikan TV jika tidak ditonton. Wah, betul sekali adik-adik. Kemudian yang kedua, matikan lampu di siang hari. Siapa yang masih suka menyalakan lampu di siang hari? Mulai sekarang, jangan ya. Lalu ada juga nih adik, save the planet. Selamatkan bumi. Oke. Dan masih banyak ya poster-poster lainnya. Kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi adik-adik. Haknya adalah menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan dan kewajiban menghemat energi. Oke, sekarang kita masuk di sesi selanjutnya. Wah, ini sesi yang sangat menyenangkan, membandingkan pecahan. Saat membandingkan dua pecahan, gunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Membandingkan pecahan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama adik-adik. Kamu bisa meletakkan pada garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, maka nilai pecahannya tersebut semakin besar. Nah, misalnya 2/3 dengan 1/4. Kita lihat 2/3 berada di lebih ke kanan daripada 1/4. Jadi dapat dikatakan 2/3 lebih besar dari 1/4. Cara yang kedua, kamu bisa menyamakan penyebutnya. Contoh, 2/3 dengan 1/4. Jika disamakan penyebutnya, masing-masing penyebutnya adalah 12. Nah, 2/3 dikali 4/4, 8/12. Ya kan? Kemudian 1/4 dikali 3/3 juga sama dengan 3/12. Jadi bagaimana? 8 lebih besar dari 3, 8/12 lebih besar dari 3/12, jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, ini yang cara selanjutnya, tapi dengan angka yang berbeda ya adik-adik. Kakak mempunyai dua buah bilangan, 4/5 dan 3/7. Nah, ini cara yang paling Kak Sasa suka, karena menurut Kak Sasa lebih mudah. Yang kalian lakukan adalah tinggal mengalihkan secara silang. Pertama kalian tulis dulu bilangannya, pecahannya, kemudian kalian buat silang, perkalian bersilang. 4 dikali 7, 28, kemudian 3 dikali 5, 15. 28 dan 15 lebih besar mana adik-adik? Iya, lebih besar 28. Jadi jawabannya adalah 4/5 lebih besar daripada 3/7. Mana cara yang lebih mudah? Silahkan dicoba. Nah, sekarang coba kalian kerjakan. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalian boleh menulisnya di buku tulis ya. Dan bisa juga kalian nanti setelah itu berikan jawabannya pada kolom komentar. Adik-adik, hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini? Apa manfaat pembelajaran tersebut bagi dirimu dan orang lain juga lingkungan? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semangat dan juga kolaborasinya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selalu ingat 3M yang sekarang berubah menjadi 5M.
Jangan sampai lupa. Lalu yang terpenting lagi adalah like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Kak Sasa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.